الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه dan diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, tajtami'una, kalian akan berkumpul yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fayuqalu, maka dikatakan, aina fuqara'u hadhil ummah, di mana tempatnya orang-orang fakirnya umat ini? Qal, rawi mengatakan, yaitu Rasulullah SAW. Fayuqalu lahum, maka dikatakan lahum kepada para orang fakir, madza amiltum, apa yang telah kalian kerjakan ketika di dunia? Fayaquluna, maka orang-orang fakir mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, ubtulina, kami telah diuji, fasabarna, maka kami pun bersabar, wa wallaita al-amwal, dan engkau memberikan, menguasakan harta-harta, wa sultana, dan kekuasaan, ghairona, kepada selain kami orang-orang miskin. Wa yaqulu, maka berfirman Allah Jalla wa Ala, sadaqtum, kalian telah jujur, benar, kalian telah saya uji, kalian sabar. Urusan kekuasaan dan urusan harta bukan hisab kalian, memang kalian enggak punya. Qal, Nabi bersabda, fayadkhulunal jannata qablan nas, maka mereka pun masuk surga sebelum para manusia. Wa tabqa, dan masih tersisa, syiddatul hisabi, beratnya hitungan, beratnya perhitungan amal, ala dawil amwal, atas orang-orang yang punya harta yang banyak, wasultani, dan punya kekuasaan. Jika orang itu melihat dengan pandangan negeri akhirat, maka bisa orang itu dalam kondisi melarat malah senyum aja, karena dia ingat ngaji sore fadilahnya orang melarat, dan ternyata takdirnya saya ini melarat. Tinggal ngamalkan hadis itu sudah. Dan kebanyakan manusia itu ya menengah ke bawah, antara pas-pasan, kemudian turun menjadi lumayan ngepres, kemudian turun lagi kurang-kurang. Maka hadis-hadis mengenai fadilahnya kefakiran itu perlu banyak disampaikan kepada umat, supaya umat yang mayoritasnya itu memang rezekinya pas-pasan itu bisa ihtisab, bisa mengharapkan anugerah-anugerah Allah kepada orang-orang fakir yang dalam kefakirannya dia dalam ridhonya Allah tentu saja. Nah, kalau ditakdirkan orang kaya, maka kita baca fadilah-fadilahnya sedekah, fadilahnya orang menggunakan kekayaannya dan dihabiskan kekuasaannya untuk ridhonya Allah. Qal, Nabi bersabda, qalu, para orang-orang fakir, qalu, para sahabat mengatakan, fa ainal mu'minuna yauma idzin, maka di mana orang-orang iman waktu itu? Wallahu alam, yang dimaksud yang sedang dihisab ini wabil khusus orang-orang yang tidak mukmin, para orang-orang kaya dan sultan yang tidak mukmin. Kalau orang iman ditanyakan lagi, kalau orang-orang mah di mana? Yang sementara orang-orang fakirnya sudah pada masuk di surga. Ternyata mereka sambil menunggu hisab atau sambil dihisab, mereka diberi fasilitas-fasilitas karena iman dan amal mereka. Qal, Nabi bersabda, tud'u lahum karasiyyu min nur, diletakkan untuk mereka kursi-kursi yang terbuat dari cahaya.
Kata para ulama, kursi terbalik cahaya bagaimana? Ya memang cahaya. Allah berkuasa menjadikan cahaya itu bisa diduduki. Maka sekarang telah banyak penampakan bagaimana cahaya itu bukan sekedar bisa padat. Cahaya itu bisa menembus benda-benda yang padat sampai bolong. Masya Allah. Seperti sinar laser itu bisa menembus baja-baja yang begitu tebal. Blung. Yang padat-padat ketembus. Maka kalau yang padat-padat sudah ketembus dengan cahaya, maka menjadikan cahaya bisa diduduki itu lebih mudah. Dan itu semuanya dari Allah. Kadang-kadang orang bilang amal itu kan nggak bisa dipegang. Bagaimana bisa ditimbang? Allah beri ilham pada manusia, angin yang nggak bisa dipegang itu dimasukkan di dalam kantong, namanya ban, bisa ditimbang. Beli nitrogen berapa kilo, beri angin berapa kilo, bisa dikilo-kilo. Beli oksigen berapa kilo, Masya Allah, berapa liter. Maka sebelum ke akhirat itu tampak bahwa memang benda-benda yang nggak bisa dipegang pun di dunia sudah banyak yang bisa diukur, banyak yang bisa ditimbang, diliteri, Masya Allah. Wa tudhallalu alaihimul ghamam, dan dinaungkan alaihim atas mereka. Wa tudhallilu dan menaungi alaihim atas mereka al-ghamamu, mendung. Lain-lainnya pada dalam kesusahan, dihisab macam-macam, mereka di tempat yang mulia. Apa enggak dihisab? Zahirnya mereka dihisab, tetapi dalam kondisi sangat nyaman. Yang tidak dihisab sudah berangkat, yaitu orang-orang fakir tadi, karena enggak punya apa-apa. Yakunu dzalikal yaumu, adanya hari itu, aqsaru 'alal mu'minina, lebih pendek atas orang-orang beriman, min sa'atin min nahar, melebihi 1 saat dari waktu siang. Sesaat aja dari waktu siang. Ya, saat itu berapa menit? Ya sesaat. 1 menit pun bisa masuk, bahkan kurang dari itu pun bisa masuk. 1 jam pun juga bisa masuk. Ringkesnya begitu singkat, nggak sampai menghabiskan semua siang. Tetapi orang-orang yang tidak beriman, hari itu hari untuk mereka begitu panjang. Lah kok bisa Pak? Sama-sama di mahsyar, tempatnya sama, kok waktunya tidak sama, itu bagaimana? Itu kan namanya aja Yaumuddin, hari pembalasan. Orang itu dibalas mengikut amal masing-masing. Walaupun tempat sama, waktunya enggak sama, Allah kuasa. Seperti kita di dunia ini kan tempatnya sama. Namanya dunia, waktunya enggak sama. Ada yang 100 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang sama-sama di dunia. Dan nanti di akhirat bareng. Mengikut amalan masing-masing, mengikut badan masing-masing itu. Yang untuk ini cepat, yang untuk ini lama. Waktunya tidak sama, tapi tempatnya sama, yaitu mahsyar itu. Dan mahsyar itu adalah bagian dari dunia. Mahsyar itu belum akhirat. Mahsyar itu adalah dunia ini yang sudah dirubah tertibnya oleh Allah menjadi Yaumuddin, menjadi kondisinya mengikut amalannya orang-orang yang baru dibangkitkan dari kubur itu. Dihisab yang diceritakan di sini ini, timbangan amal, kemudian telaga Kautsar, itu semuanya di dunia ini. Selepas selesai semua, ada 2 keputusan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ini gambaran harus jelas loh. Harus jelas, memang ini makhluk, bisa dibayangkan dan harus dibayangkan. Kalau enggak nanti kronologinya, urutannya di otak kita jadi mumet nanti. Ya. Di kronologinya selepas Allah putuskan dunia ini tidak ada orang-orang yang beriman lagi, Allah datangkan angin wangi. Akhirnya semua orang beriman yang menghirup angin harum tadi, semuanya wafat. Ternyata orang yang zahirnya iman semua, ada yang masih enggak beriman ternyata. Begitu angin wangi datang itu,
sebagian tidak mati, atas merekalah terjadi hari kiamat. Akhirnya semuanya mati, hancur, dunianya hancur. Allah berkehendak untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati itu. Allah datangkan hujan, hujannya mirip atau memang persis seperti benihnya manusia. Hujannya itu hujan benihnya manusia. Sebagaimana Allah berkuasa mendatangkan hujan yang dari hujan itu tumbuh tumbuhan-tumbuhan bermacam-macam. Maka nanti selepas kiamatnya dunia akan turun hujan, hujannya bukan air tapi air mani. Akhirnya yang tumbuh bukan tumbuhan, tapi yang tumbuh manusia. Yang menciptakan benihnya manusia siapa? Allah. Yang masukkan rahimnya siapa? Allah. Nah itu tidak lewat rahim, langsung dari khazanah Allah turun di bumi waktu itu, maka bermunculan orang-orang bermunculan seperti tumbuhan-tumbuhan bermunculan dalam kondisi semuanya telanjang. Kemudian mereka yuhsyaru ila ardhil hasyar, mereka dikumpulkan ke mahsyar, yang mana letaknya itu kalau peta sekarang sabda Nabi adalah di negeri Syam. Kumpul semuanya, nanti kita di negeri antara Suria, Palestina, Lebanon, Beirut, Israel, di daerah itu. Ini tempat hisab, tempat mizan di daerah situ. Selepas selesai semuanya, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, sebagian lulus masuk surga. Maka surga itu paling kecil adalah 10 kali lipat dunia. Maka karena paling kecil 10 kali lipat dunia, enggak mungkin surga dimasuki di dunia. Wong besarnya paling kecil 10 kali lipat dunia. Maka perlu berangkat ke planet lain melalui Sirat. Nah, ini untuk berangkat ke planet lain. Bagiannya setiap orang yang beriman minimal 10 kali lipat dunia. Maka akhirnya orang iman sudah masuk ke posisinya masing-masing. Nah, kalau neraka itu gandeng aja dengan bumi. Kepleset dikit langsung sampai. Jadi kalau surga perlu perjalanan keluar planet bumi ini. Nah, kurang lebih begitu itu. Nah, ketika di mahsyar itu kondisi manusia yang dimunculkan dari bumi itu mengikut kondisi amal masing-masing. Termasuk kondisi waktunya pun masing-masing, walaupun tepatnya sama-sama di dunia yang sama. Karena amalannya berbeda, kondisinya beda-beda. Untuk orang-orang beriman, hisabnya itu sebentar aja, hanya sesaat dari waktu siang. Tapi untuk orang-orang yang lain bisa sampai 50.000 tahun, bisa lebih lagi atau kurang lagi, atau terserah hisabnya masing-masing. Semoga Allah meringankan hisab kita. Wa an Usamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, aku berdiri ala babil jannah, atas pintu surga. Masya Allah, Nabi bersabda, nanti ini memang begini ya, yang menciptakan waktu siapa? Allah. Di Nabi kita itu sudah diizinkan oleh Allah untuk dimasukkan sebentar ketika Mi'raj di waktu yang belum sampai waktu itu, yaitu waktu yang selepas hisab semuanya selesai. Di Nabi dimasukkan ke zaman depan. Zaman kan ada yang telah lalu, yang sedang dan akan datang. Jadi ketika Mi'raj itu Nabi kita di sebagian perjalanannya dimasukkan ke zaman yang akan datang. Yaitu beliau masuk surga, sudah ada penghuninya, sudah ada istana-istananya, sudah ada nikmat-nikmat yang sedang dinikmati oleh mereka. Padahal kalau ngikut kronologi, orangnya aja mahsyar belum, hisab belum, mizan belum, melewati sirat belum. Kok bisa? Ya terserah Allah yang menciptakan waktu. Sebagaimana umumnya manusia, kok sampai ke langit yang pertama, sampai ke bulan aja diragukan kebenarannya. Ini Nabi, langit pertama, langit kedua, langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Dalam masa tidak sampai subuh, mulai lepas Isya, tidak sampai subuh sudah sampai lagi ke kemana?
Mekah lagi. Yang mana kalau dihitung tuh baru langit dunia aja perjalanan memerlukan dengan cahaya sekian juta tahun atau berapa. Oleh Nabi nggak sampai semalam sampai tembus langit yang tertinggi kemudian Sidratul Muntaha. Masya Allah. Jadi waktu yang bermiliar-miliar triliun tahun cahaya oleh Nabi dengan kehendak Allah dilalui semuanya dalam masa yang begitu singkat. Allah yang menciptakan waktu. Ya terserah Allah. Subhanalladzi asra. Maha suci zat yang telah menjalankan waktu malam. Bukan Nabi Muhammad perjalanan sendiri, dijalankan oleh Allah. Pencipta alam semesta, termasuk pencipta waktu. Pencipta jarak. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maka Nabi bersabda, aku telah berdiri di atas pintu surga. Tak lihat kumtu ala semacam berdiri ngelihat ke bawah begitu. Beliau di atas, kemudian surganya posisi di bawahnya yang bisa dilihat. Fakana amatu man dakhalahal masakin, maka adalah kebanyakan yang masuk ke surga orang-orang miskin. Dan itulah kebanyakan manusia beriman ya, miskin ke bawah itu. Wa ashabul jaddi mahbusun, sedangkan orang-orang yang punya bagian di dunia, kekayaankah atau kekuasaankah, mahbusun, mereka masih ditahan untuk dihisab. Ghaira anna ashaban nar, hanya saja bahwasanya penduduk-penduduk neraka qad umiru bilan nar, telah diperintahkan mereka menuju neraka. Wa kuntu ala babin nar, dan aku berdiri di atas pintu neraka. Fa idza amatu man dakhalaha an-nisa, ternyata kebanyakan yang masuk neraka adalah para wanita. Maka para wanita Ansor ketika mendengar itu tidak bilang, "Lah kami wanita kan lebih banyak." Ya Rasulullah, wajar aja kalau kami masuk ke neraka paling banyak. Tidak bilang begitu. Limadza dzalika ya Rasulullah? Li'anna kunna tukthirnal la'na wa takfurnal ashir, atau kama jaa fil hadits. Kenapa kok kami para wanita kenapa para wanita mayoritasnya ahli neraka adalah para wanita? Maka Nabi menjawab, karena kalian para wanita punya dua kelemahan, yaitu kalian itu suka doakan buruk orang. Di antara kelemahan wanita yang disabdakan Nabi ini bukan ngolok-ngolok, hanya menukilkan. Temannya salah dikit modar kowe. Teman salah dikit, kamu sak cucu kamu sampai hari kiamat jadi tikus. Kualat-kualik jadi bubur, gosong-gosong, ajur-ajur, memet-memet jadi awu. Jadi kalau nyaci itu pokoknya enggak puas, gaspol sampai lepas gasnya. Wa takfurnal ashir, dan kalian suka tidak bersyukur kepada suami. Diberi suami ganteng, wah kurang sugih. Diberi ganteng sugih, cik kurang sugih. Ganteng sugih, cik kurang sabar. Ganteng sugih sabar, cik kurang piye. Suaminya sudah habis-habisan memperhatikan, tersinggung sedikit, kamu tuh gak punya jasa pada saya, melamar saya terima, hanya bawa kolor tok. La ilaha illallah. Wong ini cerita kok ya, dana cerita. Jadi semua punya kelemahan, laki-laki juga punya kelemahan. Lah ini pas babnya itu bab menerangkan kelemahan wanita yang menyebabkan mereka masuk neraka. Banyak yang masuk neraka. Madza ta'muruna ya Rasulullah? Kalau bahasa bebasnya, apa solusinya ini ya Rasulullah? Aktsirna minas shadaqah. Perbanyaklah kalian para wanita bersedekah. Wesale mawon mepet kon sedekah. Kullu ma'rufin sedekah.
ngomong yang bagus, ngajak yang bagus, senyum kepada teman-temannya, jangan senyum pada kangnya. Sedekah, senyum, akhlak yang baik, ada tamu yang boleh disambut dengan yang baik, Masya Allah. Mendoakan orang-orang iman, kirim doa untuk umat, ya, perbanyak sebagai gantinya tadi, sebagai gantinya banyak berbuat buruk kepada orang, pada orang dekat yaitu suami, atau pada umumnya orang sebentar-bentar doakan buruk. Nah, maka gantinya adalah berbanyak sedekah. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala